Pendengar setia podcast GPIB Petrus dalam program mengenal Kitab Suci Perjanjian Baru. Pada saat ini kita akan kembali untuk mengenal bersama-sama membaca teks Injil Markus sebagai pengingat kita akan apa yang sudah disampaikan kemarin. Kita masih ada di seputar makna mujizat dalam Injil Markus, dan kita sudah belajar memahami mengenal tentang kisah mujizat Yesus meredakan angin ribut dalam 3 Injil. Dan saat ini kita akan mencoba untuk memaknai apa sebetulnya pesan utama dari kisah Yesus meredakan angin ribut dalam Injil Markus. Ini kisah biasa, kisah alam biasa, tetapi kemudian ini dibaca dalam kacamata iman. Dan itu yang menjadi bagian penting untuk kita maknai. Pesan yang pertama, Allah itu yang menguasai laut. Ketika Yesus menghardik diam yang ditujukan untuk danau dan laut yang bergejolak saat mereka ada di kapal, artinya pesannya adalah Allah itu menguasai laut. Dan kalau ini kemudian dicari dalam teks Perjanjian Lama, ini sejajar dengan apa yang disampaikan dalam Mazmur 89. Simbol ancaman besar bagi manusia itu laut bagi umat pembaca Markus. Ini yang kedua pesannya. Laut itu adalah simbol ancaman besar bagi pembaca Markus. Oleh karena itu ketidakpercayaan, ketakutan dan lain sebagainya yang dialami oleh para murid. Dan itu disejajarkan juga dengan apa yang disebutkan dalam Mazmur 69 ayat 15. Laut itu simbol ancaman besar bagi umat pembaca Markus. Di dalam Mazmur 69 ayat 15, saya bacakan bagi kita sekalian, "Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku." Dan ketika kita memahami laut itu simbol ancaman besar, ketika kita memahami Allah itu menguasai laut, maka pesan utama yang ingin disampaikan Injil Markus terkait dengan memaknai mujizat Yesus meredakan angin ribut adalah manusia harus minta tolong pada penguasa atas alam itu. Siapa? Ya Allah sendiri, karena Allah lah yang menguasai laut. Kemudian apa pesan pelengkap yang bisa kita juga dapatkan secara mendalam dalam kisah mujizat Yesus meredakan angin ribut dalam Injil Markus? Ketika Yesus tidur, apakah ini diartikan sebagai ketidakpedulian Yesus? Apakah pengertian ini yang ditangkap oleh pembaca? Tentu saja tidak seharusnya demikian. Dalam kacamata iman, ketika membaca Yesus tidur, itu seharusnya dimaknai bahwa Yesus tidak takut akan apapun. Dan saat tidurlah orang percaya memiliki pengalaman ada dalam kedamaian. Dan itu kalau disejajarkan ada dalam Mazmur 4 ayat 8. "Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Ketika Yesus tidur di buritan
itu justru menjadi tempat penting di mana seorang pengemudi perahu berada. Tetapi saat itu, Yesus ada di situ. Artinya, pemaknaan iman, kalau buritan itu disebut sebagai tempat bagi pengemudi untuk membawa perahunya ke tempat yang dituju, berarti Yesuslah pengemudi itu. Karena Yesus saat itu ada di dalam buritan. Yesuslah yang sedang mengemudikan perahu. Dan jika kita membaca perahu itu sebagai simbol gereja, ini sudah ilmu tafsir, pendengar yang terkasih, kita bisa mengolah hal ini sedemikian rupa dalam ilmu tafsir. Kita sudah memaknai Yesus yang tidur di buritan. Buritan itu tempat penting, tempatnya pengemudi, berarti Yesus sedang mengemudikan. Harusnya seperti itu. Kemudian ketika Yesus itu mengemudikan perahu, berarti semua orang harusnya aman. Jika perahu itu simbol gereja, maka Yesus menjadi pemimpin, menjadi nahkoda. Kalau kita pakai bahasa yang mengemudikan kapal, Yesus itu adalah nahkoda perjalanan gereja. Itu dalam kacamata iman kita memaknai sebuah kisah mujizat. Ketika Yesus menghardik taufan di danau dan di laut, laut badai itu sering digambarkan sebagai binatang ular naga raksasa yang selalu melawan Allah, dan itu bisa kita baca dalam surat Ibrani misalnya. Binatang ular naga raksasa itu selalu muncul dari laut. Sesuatu yang sangat-sangat digambarkan melawan Allah. Dan gambaran laut, taufan di danau di laut itu adalah gambaran yang mengancam tatanan yang Allah buat. Dan secara pribadi kita mau sampaikan, kita mau dapatkan pesan imannya, kacamata imannya, bahwa Yesus itu pribadi yang percaya penuh kepada kuasa Allah atas alam yang diciptakannya. Jadi tidak ada sebuah keraguan ataupun segala sesuatu yang harusnya hadir melebihi dari keyakinan kepercayaan kepada sang nahkoda yang sedang berada di buritan untuk membawa kapal dalam simbol gereja menuju kepada kehendak Allah. Pendengar yang berbahagia, inilah yang bisa disampaikan dalam pengenalan kitab suci Perjanjian Baru, khususnya pembacaan Injil Markus. Jadi secara keseluruhan kita sudah belajar tentang gambaran atau kristologi Yesus dalam Injil Markus di puncak pengajaran kita, bahwa Yesus itu disebut Mesias, Yesus itu disebut anak manusia, Yesus itu disebut dengan istilah anak Allah, dan Yesus itu memiliki kuasa ilahi. Ini gambaran Yesus bagi pembaca di zamannya tentu saja. Kita memang mendapatkan pengetahuan bahwa konteks membaca waktu itu seperti itu, maka penulis menyampaikan tulisannya dengan baik untuk diterima dengan baik oleh pembaca waktu itu. Secara pengetahuan kita dapat membacanya, tetapi kita juga hari ini mendapatkan pemaknaan. Pemaknaan ketika kita membaca sesuatu yang ditampilkan lewat teks Injil Markus, kita akan melihat latar belakang. Bagaimana penulis menyampaikan kisah ini, menyampaikan teks ini. Kita bisa melihat latar belakangnya, membaca, memahami latar belakangnya. Penulis Markus menyampaikan pesannya dengan baik. Dan inilah yang bisa kita
bisa dapatkan dari pengajaran Injil Markus. Semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian. Kalaupun ada banyak hal yang bisa kita tangkap sebagai pesan iman lagi, mari ini pembelajaran ini, pengenalan ini sebetulnya ingin mengarahkan kita untuk bisa mendorong kita lebih dalam memahami Injil Markus. Kita akan belajar untuk masuk pada Injil yang lain. Dalam hal ini, kita akan belajar tentang Injil Matius. Injil Matius ini menjadi awal untuk kita masuk dalam Injil Matius setelah kita menyelesaikan rangkaian pengenalan terhadap Injil Markus. Di dalam catatan awal kita akan masuk kepada sesuatu yang baru lagi. Ketika kita memahami Injil Markus berarti kita akan mendapatkan pengetahuan. Sama seperti yang kita dapatkan dari Injil Markus. Ketika kita membaca Injil Matius kita dapat pengetahuan. Tapi juga sama seperti kita membaca Injil Markus, saat ini ketika kita nanti akan belajar tentang Injil Matius, maka kita pun akan mendapatkan pesan iman dari Injil Matius. Caranya seperti apa? Ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Kita akan membaca dengan baik, kemudian kita akan menghadap kitab suci itu dengan baik. Ini caranya. Kita membaca kemudian menafsirkan dan kita menghadap kitab suci dengan berdoa untuk mendapatkan pesan-pesan iman. Dan kedua cara ini tetap selalu saling melengkapi. Kita akan masuk untuk memahami. Di catatan awal kita akan memahami bersama kenapa Injil Matius kemudian diletakkan pada bagian pertama kitab Perjanjian Baru. Ini yang perlu kita coba pahami, kita kenal sedikit. Diperkirakan pada waktu pengetahuan penelitian tentang Alkitab belum berkembang, dinyatakan memang ya dalam perjalanan sejarah tentu saja tidak seperti saat ini bahwa para ahli Alkitab, ahli tafsir sudah begitu banyak untuk bisa menelusuri sejarah kitab suci, tetapi pada saat itu, pada waktu pengetahuan penelitian tentang Alkitab itu belum berkembang, maka dinyatakan Injil Markus lah sebagai Injil Matius maksud saya. Injil Matius adalah Injil yang pertama ditulis. Sementara Injil Markus pada saat itu hanya dianggap singkatan dari Injil Matius karena Injil Markus kan sangat singkat. Sedangkan Injil Matius itu bisa kita lihat pasalnya saja sampai dengan pasal yang ke-28. Ya, sedangkan Injil Markus hanya pasal 16. Jadi dianggap awalnya Injil Markus itu singkatannya, rangkumannya dari Injil Matius. Kemudian juga sebagian besar yang ada dalam Injil Markus itu ada di dalam Injil Matius. Jadi wajar saja pada sejarah gereja awal, gereja banyak memakai Injil Matius. Karena dianggap bahwa segala sesuatu yang di Markus itu ada di dalam Matius. Jadi banyakkan mereka pakai Injil Matius begitu. Tidak Injil Markus. Awal kehidupan gereja memang banyak menggunakan Injil Matius. Dasarnya apa? Yaitu tadi, kalau Matius itu kan memiliki banyak pasal, 28 pasal. Lukas itu 24 pasal, Markus itu cuma 16. Maka banyak orang waktu itu membacanya Injil Matius. Yang kedua, kenapa Injil Matius itu diletakkan di bagian pertama dalam kitab Perjanjian Baru?
Mari kita pahami keteraturan di dalam Injil Matius. Kalau kita membaca, kita sudah mempelajari Injil Markus, kalau bicara tema, bagian tema-tema itu terpencar di mana-mana. Tapi kalau Injil Markus itu sangat teratur. Dan ini yang kemudian mempengaruhi penempatan Injil, bahwa Injil Matius ditaruh di bagian pertama kitab Perjanjian Baru. Sangat teratur. Keteraturan itu di mana? Coba kita mengingat bahwa di dalam Injil Matius ada 5 khotbah. 5 khotbah Tuhan Yesus. 5 khotbah itu sangat teratur disusun. Dan itu sangat memudahkan untuk mencari bahan dalam Injil Matius. Sangat teratur penulisannya. Itu yang mungkin saja akhirnya disepakati, ditaruhlah Injil Matius itu di bagian yang pertama. Walaupun sekarang ketika kita membaca bahwa semua penafsir itu berpendapat Injil Markus adalah Injil yang pertama, ya nggak perlu juga gitu. Setelah kita paham bahwa belajar mengenal Injil Markus itu Injil yang pertama, ya nggak perlu juga kita kemudian merubah Alkitab kita, kemudian kita taruh itu Markus, kita pindahkan di bagian awal, ya enggak perlu juga sampai di situ. Yang pasti adalah dalam tataran pengetahuan kita cukup bisa memahami bahwa ternyata menurut penafsir Alkitab, dalam perkembangannya setelah diteliti, melihat berbagai macam hal, justru pasal terpendek Markus itu adalah Injil yang paling tertua. Tapi kita juga sudah belajar memahami kenapa Injil Matius itu diletakkan di bagian yang awal. Kemudian dalam pengantar juga saat ini kita akan mengetahui siapa yang menuliskan Injil Matius. Identitas Matius itu tidak begitu jelas disampaikan. Kalau kita belajar etimologi kata Matius dalam bahasa asli Ibrani, itu Matius itu artinya anugerah Allah. Dan itu ditemukan di beberapa teks. Bisa diartikan dari beberapa teks kitab suci ini. Misalnya kalau kita membaca Matius 9 ayat 9. Matius 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ini tentang Matius yang tidak begitu jelas. Kemudian di dalam Matius pasal 10 ayat 3 dikatakan Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius. Matius disebut pemungut cukai. Kemudian disebut dalam urutan nama. Urutan namanya Filipus dulu, Bartolomeus, Thomas baru Matius. Thomas dulu disebut baru Matius. Dan di dalam Markus 3 ayat 18 dikatakan di sana, selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot. Bisa dimengerti perbedaan ini, pendengar terkasih. Kalau Matius 10 ayat 3 dikatakan Thomas dulu baru disebut Matius. Kalau dalam Markus 3 ayat 18 disebut dulu Matius baru Thomas. Jadi ada urutan yang berubah dalam dua Injil ini. Dan penyebutan urutan yang berubah ini bisa dipahami ada artinya. Jika disebut duluan berarti nama itu penting. Hal itu dapat berguna untuk menentukan siapa penulis Matius. Jadi dari indikasi yang sederhana ini, Matius dengan sengaja merubah urutan nama untuk menunjukkan bahwa penulis Injil Matius itu adalah Matius sendiri. Ya, hal yang perlu diperhatikan ini sebagai pengetahuan saja. Ya.
kita akan masuk untuk melihat identitas penulis Matius. Walaupun tidak begitu jelas, tetapi kita akan coba mengenal identitas penulis Injil Matius. Yang pertama, Matius itu seorang Yahudi yang kemudian ikut Yesus. Tentu saja istilahnya adalah Yahudi Kristen. Hidup di lingkungan orang Yahudi. Kalau hidup di lingkungan orang Yahudi berarti kemungkinan besar adalah menguasai kitab suci Perjanjian Lama. Mari kita belajar identitas penulis Markus. Kalau dia disebut Matius, identitas penulis Matius. Kalau Matius itu disebut orang Yahudi, berarti ada beberapa hal yang dipastikan. Menguasai kitab suci Perjanjian Lama. Tidak hanya menguasai kitab suci Perjanjian Lama, tetapi juga menguasai tradisi. Kemudian dalam Matius 9 ayat 9, identitas penulis Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku," maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ini hanya sekedar pemikiran saja yang coba diperdengarkan kepada pendengar terkasih. Kalau hanya sekedar pemikiran saja ya. Pada waktu Yesus memanggil Matius, memang semua ditinggalkannya. Ya, ini sekedar pemikiran saja, tetapi mungkin yang tidak ditinggalkan karena dia pemungut cukai, pasti dia punya catatan penting, dan yang tidak ditinggal itu adalah alat tulisnya pasti ya. Sehingga dari sini kita mencoba memahami alat tulisnya yang tidak ditinggalkannya itulah yang menjadi simbol bahwa Matius begitu baik, memiliki kemampuan untuk bercerita dengan panjang sampai pasalnya 28 pasal. Ceritanya itu sangat sistematis, tersusun, rapih. Itu karena ya ini latar belakang pemikiran saja ketika muncul Matius 9 ayat 9 bahwa dia adalah seorang pemungut cukai, yang duduk di rumah cukai maksudnya, dan kemudian diminta mengikut Yesus, dan dia mengikut Yesus dengan apa yang dimilikinya. Kemudian hal selanjutnya, pengalaman akan Allah yang mendalam, yang sangat mewarnai identitas penulis Injil Matius. Yang diperkenalkan oleh Injil Matius dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini sebuah ungkapan atau ini memiliki pengertian bahwa pengalaman akan Allah yang menyertai Yesus yang lahir, ini semua adalah Allah yang menyertai. Kemudian kalau kita berangkat dari pengalaman akan Allah yang sungguh sangat khusus mewarnai tulisan Injil Matius, itu bisa kita lihat juga di Matius 28 ayat 20, pengalaman akan Allah. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada saat Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus berjanji, dia akan menyertai. Dia yang menyertai itu nyata dalam diri Yesus. Ini pengalaman akan Allah yang sangat khusus dan sangat mewarnai penulisan Injil Matius. Kemudian pengalaman akan keterlibatan dalam gereja di awal, itu dituangkan dalam Injil Matius pasal 8. Cara hidup dalam gereja, itu dituangkan dalam Injil Matius. Kemudian pengarang Injil itu sekaligus juga adalah seorang redaktor. Kita tahu seseorang yang menuliskan kitab suci itu seseorang yang diilhami oleh Roh Kudus, tetapi juga seseorang yang sebagai redaktor. Sebagai redaktor, seorang penulis itu seperti penulis
Injil Matius itu pasti punya rencana dalam menulis Injilnya. Dia tahu ini konteksnya apa, dia punya rencana untuk menuliskan sesuatu dalam Injilnya. Dia juga tidak hanya punya rencana dalam penulisannya, tetapi sebagai seorang redaktor, penulis Injil Matius itu punya bahan. Dan ketika kita belajar, sumber atau bahan Injil Matius itu adalah pertama Injil Markus, kemudian juga Injil Lukas. Bahkan kita sudah belajar juga tentang sumber-sumber lain dalam pengantar awal perjanjian, kitab perjanjian baru. Sumber-sumber lain yang tidak diketahui oleh Lukas, itu didapatkan oleh penulis Injil Matius. Dan inilah fungsi penulis Injil sekaligus sebagai seorang redaktor. Kemudian bagaimana sumber-sumber itu digunakan oleh penulis, baik itu dari Markus, baik itu dari Lukas, baik itu sumber-sumber lain yang tidak diketahui, bagaimana itu kemudian digunakan oleh Matius. Apa yang dilakukan sebagai redaktor dari bahan-bahan dari rencana penulisan Injilnya. Nah, ini dia. Mari kita mencoba dalam tataran pengetahuan memahami bagian penting ini. Sebagai redaktor penulis Injil Matius itu melakukan hal ini. Yang pertama, sebagai redaktor dia mengubah urutan kisah. Mari kita coba pahami ini pelan-pelan. Jika Matius memakai bahan Markus sebagai sumber asli, misalnya Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Itu kan kisah pemanggilan 12 rasul. Ini kalau diambil dari sumber Markus, ini kemudian ditulis dalam Matius di pasal 10 ayat 5 sampai 15. Yesus mengutus ke-12 murid. Artinya sebagai redaktor yang mengubah urutan kisah, urutan dalam Injil Matius dipanggil baru kemudian langsung disambung untuk diutus. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Injil Markus. Sekali lagi, ketika fungsi penulis Injil Matius itu sebagai redaktor, dia melakukan ini, perubahan urutan kisah. Contohnya, kisah pemanggilan 12 murid. Dalam Injil Matius itu dipanggil langsung sambung diutus. Itu ditulis dalam Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4, dipanggil, kemudian sambung Matius 10 ayat 5 sampai 15, kemudian diutus. Sedangkan di dalam Markus, kalau urutan kisahnya diurutkan dalam Injil Matius diubah, ini yang diubah dari Markus. Kalau penulis Injil Matius pakai sumber Markus, ini yang diubah. Di dalam Markus, kisah pemanggilan 12 rasul itu tidak langsung diutus. Di pasal 3, Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 29, sampai dengan 19 maksud saya, Markus 3 ayat 13 sampai 19 itu kisah pemanggilan dulu. Baru tidak langsung diutus. Baru kemudian di Markus pasal 6, kalau tadi kan Matius 10 langsung, Matius 10 1 sampai 4 baru Matius 10 ayat 5 sampai 15 itu langsung. Kalau dalam Injil Markus baru kemudian dari pasal 3 perutusannya ada di pasal 6. Markus pasal 6 ayat 6 sampai 13. Di situ perutusannya, enggak langsung diutus. Setelah dipanggil enggak langsung diutus. Ini urutan sumber asli Markus. Dipanggil di pasal 3, diutusnya di pasal 6. Bagaimana dengan Injil Lukas? Kalau kita melihat Lukas lagi, Lukas sama dengan Markus. Dipanggil dulu, Lukas pasal 6, nanti diutusnya di pasal 9. Jaraknya cukup jauh pengutusan itu. Tidak seperti di Injil Matius, diurutkan langsung, dari dipanggil langsung diutus. Kesimpulannya apa? Yang bisa kita dapatkan, penulis Injil Matius
melakukan sesuatu sebagai redaktor, mengubah urutan kisah. Yang mengubah adalah penulis Injil Matius. Karena jika dalam Markus dan Lukas pemanggilan dan pengutusan itu jauh, tidak bersambung seperti yang dikisahkan Matius, mengapa Matius sekarang? Pertanyaannya, mengapa Matius mengubah urutan kisah? Ya pastinya secara gampang ya kita bisa langsung menjawab supaya gampang pembaca untuk mengurutkan kisah. Kita tahu bahwa penulisan kitab Injil Matius itu sangat sistematis. Jadi kalau habis dipanggil, ya para murid itu harus diutus gitu. Langsung. Jadi gampang pembaca membacanya. Tidak nunggu cari dulu nanti dipanggilnya di mana, kok diutusnya di mana. Itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca, memahami bagaimana sumber-sumber digunakan oleh penulis Matius. Apa yang dilakukan Matius sebagai redaktor? Sekali lagi, pertama, mengubah urutan kisah. Ini yang bisa disampaikan untuk mengawali masuk dalam pengantar Injil yang baru. Kita coba akan kenal bersama, yaitu Injil Matius. Sampai di sini, Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Salam sehat.